Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Merisja dari Sosiologi B 2018. Di sini saya akan membicarakan tentang peran pemuda dan COVID-19. Pada masa pandemi ini, peran pemuda sangatlah dibutuhkan. Relawan-relawan pada awal COVID-19 juga berdatangan dari berbagai macam umur dan dari berbagai macam kalangan pula. Sebanyak 7.115 orang tergabung dalam relawan medis yang mencakup dokter, bidan, dan perawat. Sebanyak 22.983 orang juga tergabung dalam relawan non-medis yang mencakup bagian administrasi dan logistik. Sebanyak 80% di antara mereka berusia 40 tahun ke bawah sehingga relatif aman dari tertularnya COVID-19 dan bisa memaksimalkan kerjanya. Jumlah relawan medis dan non-medis pada awal COVID-19 masuk ke Indonesia berdasarkan umur terbanyak ada pada umur antara 19 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 2.364 laki-laki dan 1.855 perempuan. Selain menjadi relawan medis ataupun non-medis, pemuda juga aktif dalam kegiatan sosialnya untuk membantu masyarakat di masa pandemi ini, seperti membagi-bagikan beras, membagi-bagikan masker kepada masyarakat juga yang contohnya itu pedagang, pemulung, dan masyarakat yang terdampak COVID yang dilakukan oleh Satma PP atau yang biasa kita tahu Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Contoh selanjutnya itu adalah gerakan yang dilakukan oleh alumni dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mereka berfokus kepada penyaluran alat pelindung diri atau yang biasa disingkat APD kepada para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, banyak juga pemuda yang sadar bahwa tenaga medis bukan hanya membutuhkan APD, tetapi juga membutuhkan makanan bergizi dan multivitamin yang dilakukan oleh nutrisi garda terdepan. Sadar akan kebutuhan pangan yang semakin sulit selama pandemi COVID-19 ini, kumpulan pemuda Kota Semarang yang tergabung dalam Serikat Tani Kota Semarang atau STKS memanfaatkan lahan semak belukar untuk bercocok tanam. Mereka menanam berbagai macam tanaman seperti sawi, kacang panjang, terong, cabai, dan tomat, dan umbi-umbian sebagai pengganti beras. Selain itu, ada juga pemuda yang menggalang dana secara mandiri untuk para tenaga medis pada saat awal COVID-19 masuk di Indonesia. Contohnya itu ada Rachel V-nya. Beliau adalah influencer terkenal yang menggalang dana untuk tenaga medis mencapai hingga 7 miliar rupiah atas bantuan rakyat Indonesia. Beliau juga membelikan perlengkapan medis atau yang biasa disebut APD yang pada saat itu langka dan mahal harganya. Lalu beliau juga memberikan sebanyak 2 miliar rupiah kepada PMI untuk disalurkan ke jaringan PMI di seluruh Indonesia. Pemuda juga merupakan makhluk yang memiliki interaksi sosial yang tinggi. Mereka juga sering bermain dengan teman sebayanya. Pada saat pandemi berlangsung ini, kegiatan tersebut memiliki resiko yang tinggi menularkan virus kepada orang lain, terutama keluarga yang ada di rumah. Pemuda yang tidak memiliki urgensi untuk keluar rumah pada akhirnya menahan diri untuk melakukan aktivitasnya di rumah saja, sekaligus membantu mengurangi angka positif COVID-19 di Indonesia. Mereka pun melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan kawan-kawannya melalui media sosial dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Contohnya itu ada aplikasi Zoom, Gmeet, Line, WhatsApp, dan masih banyak aplikasi lainnya. Para pemuda juga diharuskan bersekolah online dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disepakati oleh gurunya ataupun dosen. Walaupun hanya di rumah saja, mereka juga mencoba produktif dengan cara membantu menyebarkan informasi tentang COVID di media sosial dan keluarganya masing-masing, mensosialisasikan tentang COVID kepada keluarganya, menggalang dana secara online, mengasah skill mereka, dan menambah pengetahuan lewat webinar-webinar yang sering diadakan. Pemuda menjadi agen of change bagi masyarakat. Rasa ingin tahu mereka yang tinggi dan pendidikan yang melekat pada dirinya dapat membawa pemuda pada pencarian terbaru mengenai informasi COVID-19 sebagai edukasi untuk masyarakat. Selain itu,
Mereka dapat berperan di masa pandemi ini, karena motif mereka untuk melakukan kegiatan ini karena desakan pandemi COVID-19 yang terjadi, sehingga mereka sebagai aktor yang aktif dan kreatif akan melakukan tindakan sosial karena melihat realita yang menurut mereka perlu adanya perubahan dan perbaikan. Mereka juga bertujuan agar COVID-19 cepat berselesai dan angkanya menurun di Indonesia dengan cara membantu menjadi relawan di rumah sakit darurat COVID-19, menggalang dana, memberikan sosialisasi, menahan diri di rumah dengan tujuan agar COVID-19 ini cepat berakhir di Indonesia. Sekian paparan tentang peran pemuda pada COVID-19 ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.